Siapa sih yang nggak kenal dengan Pak Habibie? Walaupun hanya menjabat selama 17 bulan sebagai Presiden RI ketiga, tapi sejarah mencatat nama B.J. Habibie sebagai putra bangsa yang mengharumkan citra nama Indonesia berkat segudang prestasinya. Dia adalah simbol kecerdasan dan cinta tanah air. B.J. Habibie, putra bangsa yang membuktikan bahwa mimpi dan kerja keras dapat mengubah dunia. Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie atau biasa dikenal dengan B.J. Habibie, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936, dan beliau wafat di Jakarta pada tanggal 11 September 2019. Beliau menempuh sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama di Parepare, Makassar, dan melanjutkan sekolah menengah atas di Government Middlebury School Bandung, dan melanjutkan kuliah di Institut Teknologi Bandung ITB dengan jurusan teknik mesin, dan melanjutkan ke Jerman di Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule RWTH Aachen, Jerman, dengan memperoleh gelar diplom insinyur untuk S1 dan S2-nya, dan dokter insinyur untuk S3-nya dengan predikat summa cum laude. B.J. Habibie, sosok teladan bangsa yang menginspirasi generasi ASN. Beliau mencerminkan nilai berakhlak dalam setiap karya dan pengabdiannya. Semangat pelayanan untuk bangsa, bekerja dengan kompetensi dan akuntabilitas tinggi, menjaga harmoni, loyalitas, dan kolaborasi demi kemajuan Indonesia. Dari beliau kita belajar akhlak bukan hanya nilai, melainkan dasar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Nilai berakhlak yang pertama adalah berorientasi pelayanan. B.J. Habibie adalah teladan berorientasi pelayanan. Beliau mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan bangsa melalui pengembangan teknologi dan pendidikan. Dengan mendirikan industri pesawat terbang nasional, Habibie ingin melayani rakyat agar Indonesia mandiri dan bersaing. Sebagai presiden, ia juga membuka jalan reformasi dan transparansi pemerintahan demi kepentingan rakyat. Pengabdiannya menunjukkan bahwa pelayanan terbaik adalah bekerja dengan tulus untuk kemajuan bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi. Nilai berakhlak selanjutnya ialah akuntabel. Habibie berani mengambil keputusan untuk melaksanakan referendum di Timur Timur 1999 meski tahu itu bisa berdampak negatif terhadap citranya. Ia tetap bertanggung jawab penuh atas keputusan itu. Lebih baik saya kehilangan jabatan presiden daripada saya harus kehilangan harga diri dan kejujuran. Pada saat Christmas 98, industri pesawat N250 Indonesia terpaksa berhenti karena dana yang diberikan pemerintah dialihkan untuk membayar hutang negara. Habibie mendahulukan kepentingan rakyat yang kesusahan karena Krismon daripada proyek pesawat yang bernilai triliunan. Bersama kita saksikan video berikutnya. Orang antri, makanan kurang, PHK banyak. Itu kan lebih penting dari pesawat terbang. Saya dahulukan ini dulu. Jadi saya ngalah untuk menang. Yang menang itu siapa? Rakyat. B.J. Habibie juga merupakan teladan dalam penerapan nilai harmonis. Beliau sangat menghargai perbedaan, menjunjung persatuan, dan terbuka terhadap kritik. Dalam kesehariannya, kita juga dapat melihat sikap rendah hatinya, menghargai semua orang tanpa memandang jabatan, serta hubungan harmonisnya dengan istrinya. Beliau juga menunjukkan bahwa harmoni dapat diwujudkan melalui empati, saling menghormati, dan kerjasama untuk kemajuan bersama. Nilai selanjutnya, yaitu loyal. B.J. Habibie menunjukkan sikap loyal terhadap negara dengan meninggalkan karir gemilang di luar negeri untuk membangun industri teknologi Indonesia, memimpin di masa krisis, mendorong reformasi demokrasi, serta tetap mengabdi melalui pendidikan dan pengembangan bangsa tanpa ambisi kekuasaan. Loyalitas B.J. Habibie terhadap tanah airnya terbukti ketika ia dengan penuh kesadaran meninggalkan seluruh karir cemerlangnya dan kesempatan emas di industri pesawat terbang dunia di Jerman demi kembali ke Indonesia, negeri tercinta. Ia memilih mengabdikan seluruh ilmunya untuk membangun industri dirgantara nasional, memperjuangkan kemajuan teknologi, dan meningkatkan kemandirian bangsa meskipun harus menghadapi berbagai tantangan besar di tanah air. Berikut merupakan contoh video dari Bapak B.J. Habibie mengenai loyalitas terhadap negara.
Kalau andai kata saya laksanakan itu, he's only an airplane maker. He can never make Indonesia. Itu yang mereka isunya yang tunggu. Saya akan menghadapi inflasi tinggi, suku bunga tinggi, nilai rupiah anjlok hanya 20% dari nilainya. Yang tadi hanya sudah melampaui 16.000 mau ke 20.000. Orang antri, makanan kurang, PHK banyak. Itu kan lebih penting dari pesawat terbang itu. Saya dahulukan ini dulu. Jadi saya ngalah untuk menang. Yang menang itu siapa? Rakyat. Bayangkan, negara nyaris runtuh, presiden tumbang, rakyat marah, dan tiba-tiba seorang ilmuwan pesawat dipaksa jadi nakhoda republik. B.J. Habibie bukan politikus ulung. Ia tak punya partai kuat, tak punya dukungan massa. Tapi ia punya satu hal, akal yang tajam dan keberanian gila. Dalam waktu singkat, ia bebaskan pers, lepaskan tahanan politik, dan yang paling gila, izinkan Timor Timur memilih merdeka. Elit politik mencibir, militer mendesak, dunia menonton, menahan napas, dan saat kekuasaannya diuji di sidang umum, ia tidak memaksakan kekuasaan. Ia mundur. Satu-satunya presiden Indonesia yang memilih berhenti demi demokrasi. 517 hari, tapi dampaknya abadi. Berikutnya, nilai kolaboratif. B.J. Habibie menunjukkan sikap kolaboratif saat menerima kunjungan PM Kamboja yaitu Hun Sen di Istana Merdeka pada 1999. Di pertemuan tersebut, B.J. Habibie menekankan pentingnya memperkuat kerjasama bilateral di bidang pendidikan, ekonomi, dan teknologi di antara Indonesia dan Kamboja. Nama ini mencerminkan karakter Habibie sebagai pemimpin yang terbuka, diplomatis, dan berkolaborasi antar bangsa. Tidak hanya mencari. Semasa hidupnya, B.J. Habibie telah menunjukkan dan memberikan kita teladan terhadap core values ASN, yaitu nilai-nilai berakhlak. Presiden RI ketiga yang rela mengabdi untuk Indonesia demi melayani bangsa sepenuh hati. Beliau selalu menjunjung tinggi akuntabilitas, bertanggung jawab atas semua keputusan yang dibuat. Kompetensi diasah tanpa henti demi membawa Indonesia terbang lebih tinggi. Selalu menjaga keharmonisan dalam keberagaman, setia dan loyal pada tanah air, adaptif terhadap perubahan zaman, dan selalu kolaboratif dalam membangun masa depan. Terima kasih Bapak Habibie. Terima kasih atas segalanya, jasamu abadi di hati bangsa.